Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah cerita yang cukup bikin merinding. Ada sekelompok pendaki, isinya 5 orang, tiba-tiba mereka terjebak di tengah badai salju yang parah banget. Mereka jauh dari mana-mana dan suhu terus turun drastis. Situasi mereka benar-benar mengerikan. Satu teman mereka nggak kuat dan meninggal kedinginan. Tapi yang luar biasa, mereka yang selamat ini menolak untuk ninggalin jenazah temannya. Dan pas lagi kritis-kritisnya, mereka nemu tempat perlindungan, sebuah pondok tua. Nah, ini dia. Dengerin baik-baik ya. Ada 2 detail yang super penting di sini dan harus kita ingat terus. Pertama, ruangan di pondok itu bentuknya persegi sempurna. Kedua, di dalamnya itu gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali. 2 fakta ini kunci dari semuanya. Begitu masuk pondok, mereka sadar ada bahaya baru. Kalau sampai ketiduran di suhu sedingin itu, wah, itu sama aja cari mati. Jadi, mereka butuh banget cara supaya bisa tetap bangun, terus bergerak, dan tetap hangat. Taruhannya bener-bener nyawa. Tiba-tiba, di tengah kegelapan itu, salah satu dari mereka punya ide. Sebuah ide yang waktu itu kedengarannya jadi satu-satunya harapan mereka buat bisa ngelihat matahari terbit lagi. Oke, jadi aturannya gini. Kedengarannya simpel ya, tapi cerdas. Mereka berempat berdiri di masing-masing sudut. Terus, orang pertama lari ke sudut kedua, nepuk orang di sana. Orang kedua langsung lari ke sudut ketiga, nepuk lagi. Terus dari sudut ketiga ke 4, dan dari keempat balik lagi ke sudut pertama. Diulang terus tanpa henti. Suasananya pasti tegang banget. Tapi hebatnya, permainan itu terus berjalan jam demi jam, nggak pernah putus sama sekali. Dan mereka berhasil. Pagi pun tiba dan keempatnya masih hidup. Mereka berhasil melewati malam. Tapi begitu matahari terbit dan ruangan jadi terang, mereka mulai bisa berpikir jernih. Dan kejernihan itu malah mengungkap sebuah masalah yang mengerikan tentang cara mereka bertahan hidup semalam. Oke, ini dia bagian pentingnya. Ayo kita urut pelan-pelan. Pemain A lari ke sudut B. Oke, lalu B lari ke C. Masuk akal? C lari ke D. Oke, nah sekarang giliran D lari ke sudut A. Tapi tunggu dulu, siapa yang mau dia tepuk di sana? Sudut A kan harusnya kosong. Yap, persis. Logikanya kan gitu. Pas si D lari ke sudut A, sudut itu harusnya kosong. Kenapa? Ya karena si A yang mulai dari sana udah pindah ke sudutnya si B. Permainan yang mereka mainkan semalaman itu secara matematis seharusnya berhenti di putaran pertama. Tapi kenyataannya kan enggak. Mereka terus bermain sampai pagi. Terus gimana ceritanya mereka bisa melakukan itu? Jawabannya simple tapi bikin merinding. Mereka nggak bisa. Permainan itu mustahil dilakukan cuma dengan 4 orang. Dan tiba-tiba mereka semua teringat satu-satunya elemen lain di dalam ruangan gelap itu. Teman kelima mereka yang jenazahnya mereka bawa dan baringkan di tengah-tengah lantai yang dingin.